Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai objek dasar pada Macromedia Flash 8. Nah, sebelumnya kita buat dulu file baru atau dokumen baru itu dengan mengklik Flash Dokumen. Selanjutnya kita akan coba menggunakan semua tools yang ada di Macromedia Flash. Mulai dari Selection Tools ya sampai nanti ke Eraser Tools ya. Nah, untuk di awal kita coba buat satu objek dasar, itu adalah rectangle. Kita coba buat satu objek di sini dalam stage. Ini adalah sebuah rectangle. Selanjutnya kita klik lagi selection tool. Jadi ini fungsinya untuk menseleksi objek. Lalu kita klik tahan lalu tarik. Maka di sini kita sudah menseleksi bagian fill di dalam objek rectangle tadi. Jadi kalau kita gunakan selection tool, kita bisa menseleksi bentuk objeknya. Jadi fill dan stroke-nya itu akan terpisah, itu bisa terseleksi. Apalagi fungsi dari selection tools ini, misalkan saya blok seperti ini, nah maka saya sudah menseleksi setengah dari bagian rectangle. Lalu untuk memisahkannya kita bisa klik tahan. Baik ya, paham ya. Jadi untuk selection tool itu adalah fungsinya untuk menseleksi sebuah objek. Nah, selanjutnya kita buat satu objek rectangle lagi. Di sini kita coba fungsi sub selection tool. Di sub selection tool, ketika kita klik objek yang sudah kita buat, kita klik, nah dia akan membentuk 4 titik sudut-sudut ya. Itu berbeda dengan si selection tool tadi. Ya, jadi ini kalau misalkan kita klik, dia akan jadinya seperti ini. Nah, dia tidak bisa memindahkan ya, dia hanya bisa untuk menseleksi sub selectionnya. Jadi kita klik, selanjutnya ini bisa kita atur. Soalnya kita mau buat bentuk dari objeknya seperti ini, itu fungsinya. Jadi berbeda dengan si selection tools tadi. Untuk memindahkan objek itu tinggal kita klik, nah jadi seperti ini. Baik, itu adalah untuk fungsi si sub selection tool. Oh ya, satu lagi selection tools tadi, ketika kita dekatkan kursor ke sini, nah misalnya garis nih, ke garis ini kita dekatkan saja tanpa mengklik, dia akan membentuk satu sudut lengkung. Sudut lengkung itu berfungsi untuk kita bisa membuat objek lengkung pada garis tersebut. Jadi kalau misalkan kita klik terus tahan, kita bisa atur sudut lengkungnya. Terus saya membuat seperti ini. Itu adalah salah satu fungsi dari si selection tool. Untuk di sini juga bisa, kita bisa atur selection toolsnya. Misalkan ini mau dibuat bentuknya seperti ini. Baik, jadi sudah dua tools yang sudah kita coba gunakan. Selanjutnya, bagaimana caranya untuk memperbesar dan memperkecil objek. Untuk memperbesar dan memperkecil objek itu kita gunakan free transform tools. Jadi kita klik dulu objek yang mau kita resize. Misalkan objek dalam bentuk seperti ini bisa kita besarkan. Oke. Nah, ini bordernya ketinggalan. Kenapa? Karena harus di blok terlebih dahulu. Kita Ctrl Z aja. Coba kita blok. Oke, kalau sudah, maka dia akan mengikuti. Ini juga bisa kita rotasi objeknya, terserah seperti yang kita inginkan. Kita bisa rotasi. Jadi untuk rotasi, dan memperbesar atau memperkecil objek itu kita gunakan free transform tools. Selanjutnya di sebelahnya itu ada gradient transform tools. Ini fungsinya untuk pewarnaan, warna untuk gradient. Kita bisa klik, lalu klik terlebih dahulu. Misalkan saya mau klik objek ini dulu. Objek ini mau saya ganti warnanya menjadi warna gradientnya biru seperti ini. Nah, selanjutnya kita gunakan fungsi gradient tools. Kita klik, nah di sini kelihatan. Kita bisa atur gradientnya mau seperti apa.
mau di sini atau di sini. Jadi tinggal tergantung selera kita mau buat fungsi gradiennya ya. Nah, selanjutnya di tools itu ada namanya line tool. Di line tool itu untuk membuat garis. Jadi kalau misalkan di sini kita coba warnanya merah. Nah, sebelum kita buat, kita perhatikan terlebih dahulu ada properti di bagian bawah sini. Nah, di properti ini kita bisa mengatur ketebalan garis. Misalkan saya mau atur ketebalan garisnya sebanyak 2. Selanjutnya kita bisa memilih tipe dari garisnya, misalkan mau garis putus-putus dan lain sebagainya. Kita coba terlebih dulu yang solid ya, selanjutnya kita coba buat satu garis. Oke, kita coba lagi, kita ganti warna, misalkan warnanya biru, ini kita tebalkan lagi 5. Oke, nah di selanjutnya kita bisa editing lagi garisnya menggunakan selection tool. Misalkan kita mau buat garis lengkung, maka tinggal kita gunakan selection tools-nya. Oke, selanjutnya itu ada yang namanya sebelah dari line tool, itu adalah lasso tool. Lasso tool itu untuk fungsinya sebenarnya hampir sama seperti selection, itu adalah untuk menseleksi. Misal, saya mau seleksi objek yang bagian ini, bagian di sini saya buat seperti ini. Nah, di situ kelihatan ada seleksinya. Kita tinggal klik, tahan, lalu tarik. Maka kita sudah menseleksi bagian objek ini. Nah, itu adalah fungsi dari si lasso tools. Selanjutnya ada pen tool. Pen tool itu juga sama seperti garis fungsinya. Dia untuk menggambar, tapi bedanya kita cara menggambarnya yaitu tinggal kita klik satu titik, lalu klik titik lagi, misalkan dia akan membentuk satu baris. Ya, satu garis. Di sini juga bisa kita atur ketebalannya dan juga warnanya. Oke, jadi misalkan klik lagi, terus seperti ini. Dia akan ada fill di dalamnya. Kalau kita klik tahan, fungsinya sama seperti objek yang sebelumnya. Baik, selanjutnya di pen tools, misalkan kita mau buat objek yang melengkung. Di sini bisa kita klik lalu tahan di sini. Kita bisa buat sesuaikan objeknya, lengkungannya mau seperti apa. Misalkan seperti ini, lalu dilanjutkan lagi. Di sini kita buat tambah lagi sebuah lengkungan. Lalu setelah itu kita selesai di titik yang ini. Oke, jadi sudah ini ya, kita udah bahas sampai ke pen tools. Selanjutnya ada fungsi tools, yaitu adalah text. Ini untuk membuat teks. Jadi di sini di bagian properti ini ada beberapa pilihan, yaitu adalah fontnya. Jadi tinggal dipilih saja font yang sesuai yang mau digunakan, fontnya apa. Selanjutnya di sini ada size teksnya, mau besar mau kecil teks, terus silakan nanti diatur. Lalu di sini ada pewarnaan, saya kita coba buat warnanya merah. Oke, di sini misalkan kita tulis dulu misalkan Bina Dharma. Oke, nah kalau Anda perhatikan di sini ada bagian letter spacing, ini untuk bagian letternya. Misalkan saya ganti jadi 5. Kita klik dulu selection tool, setelah itu kita coba ini ganti jadi 5, maka si teks tadi setiap stringnya itu akan mempunyai jarak padding sebanyak 5. Oke, di sini juga banyak pilihannya, mau rata tengah, kiri kanan, atau justify, terus bisa di bold atau di italic. Oke, sampai di sini saya harap Anda bisa memahami sampai ke fungsi tool text ya. Bila nanti ada pertanyaan, nanti silakan ditanyakan saja di grup atau di forum. Selanjutnya kita bahas mengenai oval. Ini adalah oval tool, itu untuk membuat objek lingkaran. Jadi kalau misalnya kita buat objek lingkaran, nah ini adalah objek lingkaran. Ya, jadi kalau misalkan ini dia tidak berbentuk bulat lingkarannya, ya. Nah, misalkan kita buat lingkaran seperti ini. Nah, untuk membuatnya dalam bentuk bulat, ya, itu bisa Anda klik tahan, lalu klik tekan shift di keyboard. Nah, dia akan membentuk lingkaran yang sempurna. Oke, misalkan seperti ini, ya. Bagaimana untuk mengganti objeknya juga sama, kita ganti aja nanti di sini,
ya. Ini ada stroke colornya, mau diganti jadi warna apa nanti ya, sebelum dibuat tadi ya. Oke, selanjutnya oh ya, untuk properti dari lingkaran itu sama propertinya ya. Jadi ada mau garisnya bentuknya seperti ini bisa putus-putus, ini bisa kita kecilkan misalkan 2, warnanya mau diganti misalkan kita ganti jadi warna biru juga boleh, garisnya atau stroke-nya jadi warna hitam, bentuknya seperti ini ya. Baik, selanjutnya adalah rectangle, yang objek yang sudah kita buat di awal tadi. Nah, ini adalah rectangle, jadi sama konsepnya seperti objek tools oval. Kalau misalkan mau bentuk persegi, maka Anda klik shift di keyboard ya, maka dia akan membentuk persegi 4 ya. Tapi kalau misalkan mau bentuk yang memanjang atau diatur sesuai dengan ukuran yang diperlukan, itu tidak perlu ditekan shift. Oke, kita coba untuk dalam bentuk persegi 4 seperti ini ya. Ini kita seleksi dulu. Nah, ini kalau sudah diseleksi, ini bisa kita edit ke warnanya, garisnya, dan lain sebagainya. Selanjutnya ini ada pencil tool. Pencil tool itu hampir sama seperti line dan juga pen tool, itu digunakan untuk menggambar. Nah, di sini yang perlu Anda perhatikan terlebih dahulu, di bagian option di bawah itu ada tanda panah, Anda klik. Nah, di sini ada 3 pilihan untuk pensil: straighten, smooth, dan ink. Kalau straighten, kita akan menggambar gambaran garis kita itu akan dibuat dalam bentuk kotak, jadi garis lurus seperti itu jadinya ya. Jadi kalau misalkan saya contohkan di sini, saya mau gambar seperti ini, nah dia akan jadinya bentuknya garis-garis lurus. Kalau misalkan Anda kelihatan, nah ini sini bisa Anda lihat ya, di sini lurus 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 ya. Jadi kalau misalkan seperti ini, nah jadinya seperti ini ya. Terus kita coba lagi smooth. Smooth itu dia akan memperbaiki saja sedikit ya. Jadi kalau misalkan kita agak ada lengkung-lengkungan sedikit, dia akan dibuat lebih smooth. Nah, jadi itu perbedaannya ya. Sedangkan yang ink ini untuk yang bebas. Jadi seperti tinta ini aja, selesai. Paham ya? Jadi sampai di sini saya harap paham. Pensil juga sama, propertinya hampir sama seperti yang lainnya. Ya, jadi bisa kita pilih kita mau gambar dalam bentuk apa, jadinya seperti ini. Ya, soalnya kita butuh gambar untuk perjalanan atau apa. Selanjutnya ada yang namanya brush tool. Oke, brush juga sama, ini juga fungsinya untuk menggambar. Jadi misalkan sini kita mau gambar satu brush ya, sini misalkan kita buat warna misalkan coklat ya, di sini kita bisa gambar. Nah, ketebalan brush itu juga bisa diatur. Ini untuk tipenya bisa Anda pilih nanti. Terus ini ketebalannya, misalnya ini mau kita kecilkan lagi brushnya bisa ya, atau mau lebih dikecilkan lagi juga bisa, silahkan. Oke, itu adalah fungsi brush. Selanjutnya ada ink bottle, dan satu lagi ada pen bucket tool. Ink bottle itu untuk mengganti warna stroke ya. Jadi warna stroke ini bisa kita ganti menggunakan tool ink bottle. Terus sebelahnya ini sebelahnya adalah pen bucket tool, itu untuk mengganti warna fillnya. Jadi kalau misalnya saya klik yang ink bottle, ini kan warnanya hitam, saya ganti jadi warna merah. Misalkan di sini saya klik, dia akan ganti jadi warna merah. Ini juga ini ya. Nah, selanjutnya yang pen bucket itu untuk mengganti warna fillnya. Jadi misalkan di sini kita ganti jadi warna kuning, semuanya akan jadi warna kuning pen bucketnya. Oke, jadi ini adalah fungsi dari pen bucket tool. Selanjutnya ada eyedropper tool. Eyedropper tool ini misalkan saya mau ambil warna merah di sini, terus mau saya pindahkan ke sini. Jadi misalkan kita klik dulu, tahan, lalu misalkan kita taruh di sini.
atau di sini paint bucket. Nah, ya. Ini juga bisa kita ulangin lagi. Ink bottle-nya saya mau ngambil warna biru misalkan. Oke, di sini yang diaktifin, lihat, perhatikan, setiap kita klik yang ini kan garis nih, garis, maka yang aktif adalah ink bottle. Jadi kalau misalnya kita mau buat berubah ink bottle, tinggal kita klik lagi. Ini seperti ini. Ya. Terus yang terakhir itu ada eraser. Nah, ada eraser itu untuk menghapus ya. Jadi misalkan saya mau menghapus bagian ini, mau dihapus misalkan, ini seperti ini. Nah, oke, ini untuk stroke udah saya jelasin di awal tadi. Oh ya, ini ada hand, itu ada H atau simbolnya H. Bisa. Ini untuk kalau misalkan ini kita butuh stage yang menggunakan layer yang lebih besar, ini bisa kita gunakan. Terus ini ada zoom tool, ini untuk memperbesar kalau misalkan kita mau membuat gambar yang lebih detail pada objeknya. Atau kita bisa juga tekan di keyboard kita, itu Ctrl dan Shift, lalu di mouse itu bisa kita atur besar kecilnya. Oke, sampai di sini saya rasa cukup ya untuk pengenalan objek dasar pada Macromedia Flash. Nah, selanjutnya nanti tugas Anda, silakan Anda cek di e-learning ya. Silakan Anda kerjakan implementasi dari perkuliahan yang membahas tentang objek dasar di Macromedia Flash ini. Baik, sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.